Langsung ke referensi bahwa film ini akan menceritakan seorang wanita yang dimana dia tuh datang ke sebuah desa, tapi desanya tuh dikutuk. Dan kutukannya kayak apa? Nanti di story pasti ada penjelasannya. Nah, oleh karena itu tuh cewek disuruh ngelepasin kutukan desa tersebut oleh makhluk-makhluk halus di sana. Jadi berhasilkah dia melepas kutukan tersebut? Bila kalian penasaran dengan storynya, simak video ini sampai habis dan intro. Selamat datang di channel Zura Fartin dan selamat menonton. Cerita diawali oleh dua orang wanita yang bernama Maya dan Dini. Dan di sini mereka sedang bekerja sambil ngerumpi. Dan kalian pasti tahulah kalau cewek lagi ngerumpi, kalau nggak curhat ngomongin beban hidup ya musuh bebuyutan. Nah, di celah-celah Maya curhat, Maya selalu membahas sebuah mobil tua yang dimana orang yang di dalam mobil tua itu selalu melihat Maya dengan tatapan dan sikap yang aneh. Mati gue. Apa? Mobil butut datang lagi. Dan singkatnya mobil itu datang lagi dan benar saja. Orang yang di dalam mobil itu menatap Maya dengan tatapan aneh. Yang kemudian mobil itu pun pergi. Dikira mobil itu pergi, ternyata dugaan Maya salah. Mobil itu berhenti di simpang jalan. Dan orang yang aneh itu bernama Bimo yang kemudian keluar dari mobil dan menghampiri Maya. Sontak Maya pun langsung ketakutan dan bingung mau ngapain. Sedangkan Dini yang mengetahui hal itu langsung memanggil keamanan. Yang kemudian Bimo menggedor kaca loket Maya dan mencari seseorang yang bernama Rohayu. Karena Bimo mengira Maya adalah Rohayu, namun Maya menepisnya karena dirinya bukan Rohayu. Nama Mbak Rahayu bukan? Bukan, nama saya Maya, itu kan ada tulisannya. Kemudian Bimo pun kembali ke mobil yang ternyata dia mengambil parang dan langsung mau menyakiti Maya dengan parang tersebut. Sontak Maya langsung lari ke jalan dan terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ketika Maya terjatuh, Bimo langsung menyayat paha Maya. Dan sebelum disayat di paha Maya tuh kayak ada bekas luka gitu. Kemudian setelah hal itu Bimo pun langsung ingin membunuh Maya, tapi beruntungnya polisi datang dan langsung menodongkan pistol ke arah Bimo. Lalu Bimo mengatakan suatu hal ke Maya yang di dalam ucapan Bimo tuh kayak tentang kutukan gitu. Dan Bimo pun langsung ingin membunuh Maya, namun Bimo langsung ditembak oleh polisi. 3 bulan setelah kejadian itu, Maya dan Dini keluar dari pekerjaan tadi dan seperti yang mereka rencanakan, sekarang mereka berdagang pakaian. Namun sayangnya agak kurang sukses. BH. Kemudian karena insiden di tol itu, Maya pergi ke rumah bibinya. Yang kemudian di sana tanpa sengaja dia menemukan sebuah foto yang dikiranya adalah orang tua Maya. Soalnya di sini Maya kan yatim piatu dari kecil dan dia nggak tahu wajah asli kedua orang tua dia. Jadi ketika nemu foto itu, Maya tuh nganggep kayak iya kayak enggak kalau itu orang tua Maya. Kemudian Dini membalik foto itu dan ada sebuah nama yang bernama Rohayu. Dan kata Maya memang dulu bibinya manggil dia ketika kecil dengan sebutan Rohayu, yang kemudian diganti menjadi Maya. Dan Maya pun gak tahu soal hal itu. Dulu bibi gue sempet manggil gue Rahayu, cuman ganti jadi Maya, entah kenapa. Kemudian Maya melihat sebuah rumah yang bisa dikatakan rumah orang tua Maya dulu. Dan Maya berniat untuk mendatangi rumah itu yang kemudian Maya berniat untuk menjualnya. Karena solusi ekonomi Maya dan Dini yang sedang suram ada pada rumah tersebut. Ngapain lo kesini nih, toilet perempuan, Jeng? Singkatnya ketika Maya sedang boker dan gua suka di sini nih, Maya melihat luka bekas sayatan parang Bimo yang dimana luka itu kembali terbuka dan mengeluarkan darah. Yang kemudian Maya menemukan sebuah kertas dengan sebutan tulisan bahasa Jawa. Lalu Maya memfotonya. Kenapa lu, May? Hah? Gak apa-apa, ini luka kemarin. Kok kayak baru gitu sih? Yang kemudian Dini datang dan melihat luka Maya dan langsung mencarikan obat untuk Maya. Ketika Maya mencari Dini di dalam pasar yang sudah tutup dan sepi, Maya mengalami beberapa hal mistis, yang pada akhirnya Maya menemukan Dini. Kemudian Maya dan Dini menuju ke sebuah desa yang bernama Desa Harjosari untuk menemukan rumah peninggalan orang tua Maya. Di dalam perjalanan, Maya bertemu dengan seseorang dosen sastra bahasa Rusia yang ternyata dia tahu hal-hal goib. Mengetahui hal itu, Maya memperlihatkan sebuah kertas yang ditemukan di dalam lukanya tadi.
ke dosen tersebut. Lalu dosen itu mengatakan bahwa kertas itu merupakan jimat pelindung dari makhluk halus yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Menurutnya jimat itu dibuat oleh orang yang sangat jahat, tapi bukan mantan atau elit global ya, tapi yang jelas penganut ilmu hitam. Lalu ketika Maya ingin istirahat, Maya tanpa sengaja melihat 3 gadis kecil di pinggiran hutan, dan itu menjadi perdebatan Maya dan Dini. Keesokan harinya ketika mereka nyampe di terminal, Maya dan Dini bingung mau pergi ke desa Harjosari. Soalnya banyak penarik delman yang gak mengetahui desa tersebut. Beruntung ada salah satu penarik delman yang bernama Nano, tapi bukan Ben ya. Kata Nano dia bersedia mengantar Maya dan Dini ke desa tersebut, namun dengan bayaran yang cukup mahal. Mbak, Harjosari itu ngapain toh, Mbak? Kami mahasiswa mau nulis untuk tugas akhir. Singkat cerita ketika mereka sampai di sana, Maya meminta diturunkan di rumah kepala desa Harjosari yang bernama Kisap tadi, yang sekaligus dia merupakan seorang dalang terkenal. Pokoknya udah gue internasional, makanya terkenal. Lanjut, namun sayangnya di rumah tersebut, Maya dan Dini tidak dapat bertemu dengan Kisap tadi, melainkan hanya bertemu seorang wanita tua bernama Nyi Misni, yaitu ibu dari Kisap tadi. Yang kemudian Maya dan Dini mengaku sebagai mahasiswi yang sedang melakukan penelitian kesenian, khususnya profesi dalang wayang kulit. Dan pada akhirnya Nyi Misni mengusir mereka berdua. Besok pagi saja kembali lagi. Besok kami kembali ya, Bu. Lalu Maya dan Dini menginap di rumah peninggalan orang tua Maya yang sangat besar. Ketika malam, Maya sering mendengar suara bising dan tak berwujud yang membuatnya tak nyaman. Setelah mereka tinggal 2 hari di tempat itu, mereka menyaksikan hal-hal yang tak wajar di desa itu. Masa setiap hari warga di sana tuh selalu nguburin mayat? Ya nggak wajar kan? Lalu setelah hal tersebut, Maya dan Dini mendatangi kuburan itu untuk menemukan kuburan orang tua Maya. Dan di sela-sela mereka mencari kuburan, Dini curhat ke Maya kalau misalnya dia mati di tempat itu, Maya harus mengkremasi Dini lalu abunya minta dibuang ke laut. Kalau misalnya gue mati nanti, lo harus minta gue dikremasi, terus abunya dibuang ke laut. Lalu kuburan orang tua Maya pun ketemu, dan mereka berdua mendoakan orang tua Maya. Doa kuburan apa sih? Dan setelah hal itu, Dini curiga kenapa banyak sekali kuburan anak kecil. Lalu ketika mereka pulang, Maya dan Dini diperhatikan oleh warga setempat dengan tatapan aneh. Malamnya ada seorang wanita yang sedang melahirkan. Namun anehnya setelah bayi itu lahir, Kisap tadi membunuh bayi itu dengan cara menenggelamkannya. Keesokan harinya Maya melihat warga yang memakamkan mayat lagi, yang kemudian Maya dan Dini memberanikan diri untuk mendatangi kerumunan warga tersebut dan bertemu langsung dengan Kisap tadi. Lalu Kisap tadi dan warga lain mulai curiga dengan kehadiran mereka. Singkatnya, saat Maya keluar untuk mencari makan, Maya mendatangi sebuah warteg. Dia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Ratih, yang kemudian Maya menanyakan tentang rumah besar tersebut. Lalu nenek Ratih yang mendengar itu langsung menjawab bahwa rumah itu adalah rumah jahat yang sebelumnya pernah ditinggali iblis. Bah, saya bilang itu rumah penyakit. Dulu iblis tinggal di situ dan ninggalin penyakit mengerikan. Sedangkan di sisi lain, Dini didatangi oleh 2 orang warga suruhan Kisap tadi. Dan mereka bercerita kalau rumah tua ini punya pewaris tunggal anak perempuan bernama Rohayu. Saat itu juga Dini langsung mengaku bahwa dirinya adalah Rohayu, sang pewaris rumah tua tersebut. Dan mendengar hal itu, kedua pria tersebut langsung menjebak Dini dan dibawa ke hutan. Sampai kena kulitnya, Mas. Yang pada akhirnya Dini langsung dibawa ke suatu tempat. Namun di tempat itu juga ada Kisap tadi dan Nyi Misni. Loro sing arep melahirke. Lalu singkatnya Dini dibunuh oleh Nyi Misni yang kemudian dikuliti oleh Nyi Misni dan kulitnya dijadikan wayang kulit. Kenapa sih harus teteknya yang dikuliti? Heran. Ketika Maya sudah pulang di rumah tersebut, Maya mendapati bahwa Dini tidak ada di tempat itu, bahkan ditelepon pun tidak bisa.
Lalu Maya pun berusaha mencari Dini di area desa, bahkan sampai pergi ke rumah Ki Saptadi. Namun ketika Maya menceritakan tentang hilangnya Dini, Ki Saptadi tidak mengetahuinya dan Ki Saptadi akan mencoba membantu Maya dengan mengirim orang untuk mencari Dini. Lalu Maya pun mencoba mencari Dini lagi. Malam pun tiba. Desa tersebut sedang mengadakan acara wayang, sedangkan Maya masih tetap mencari keberadaan Dini yang pada akhirnya tetap nggak ketemu, walaupun sudah dihubungi beberapa kali. Dan tiba-tiba muncul anak kecil yang mengatakan bahwa ada yang mau melahirkan, dan Maya pun langsung mengikuti anak tersebut. Ono sing arep nglahirke. Yuk. Hayuk. Lalu Maya tanpa sengaja melihat proses persalinan salah satu warga dengan cara sembunyi-sembunyi dari balik lubang dinding. Maya sendiri menyaksikan bayi itu terlahir tanpa kulit, yang kemudian bayi malang itu ditenggelamkan ke dalam baskom berisi air hingga tewas atas perintah Ki Saptadi. Lalu tanpa sengaja Maya menimbulkan suara yang membuatnya hampir ketahuan. Beruntungnya Ratih langsung menutup mulut Maya yang panik dan langsung membantu Maya bersembunyi. Di sini ternyata Ratih tuh sudah tahu bahwa Maya adalah anak terkutuk yang dicari-cari. Tapi Ratih meminta Maya tidak perlu takut kepadanya karena dia berbeda dengan mereka. Yang kemudian Ratih membawa Maya ke rumahnya dan akan menceritakan akan hal yang terjadi di desa tersebut. Dan setelah sampai di rumah Ratih, Maya mengatakan soal bayi tadi dan Ratih langsung menjawab itu kutukan, bahwa bayi itu terkena kutukan. Ratih juga mengatakan bahwa desa tersebut sudah terkena kutukan selama 20 tahun lebih dan di desa itu sama sekali tidak ada anak kecil. Namun Maya menepisnya bahwa tadi malam dia melihat ada satu anak perempuan. Tapi Ratih bilang itu hal yang tidak mungkin karena sudah lama di desa itu tidak ada anak kecil lagi. Udah ndak ada anak-anak di desa ini sejak 20 tahun yang lalu. Yang kemudian Ratih menceritakan bahwa dulu ada seorang laki-laki yang amat sangat kaya, sekaligus menjadi kepala desa di sana. Dan dulunya keluarga tersebut tinggal di rumah kosong yang ditempati Maya dan Dini tadi. Dan katanya mereka mempunyai banyak sekali pembantu termasuk seorang perempuan tua yang bernama Nyi Misni. Lalu laki-laki kaya tersebut mempunyai anak laki-laki yang diberi nama Ki Dono Wongso. Dan ketika ayah Ki Dono Wongso meninggal, dia mewarisi seluruh harta kekayaan ayahnya. Dan di sini Ki Dono Wongso juga mahir dalam membuat wayang dan mendalang. Singkatnya, Ki Dono Wongso suka sama cewek yang bernama Nyai Sinta, yang kemudian mereka menikah. Setelah 3 tahun menikah, Ki Dono Wongso dan Nyai belum diberi anak, yang kemudian Nyai jatuh sakit karena malu belum mempunyai anak. Lalu 5 tahun kemudian Nyai Sinta baru hamil. Dan Ki Dono Wongso sangat senang dan benar-benar menjaga Nyai Sinta. Tapi kata Ratih, anehnya semua orang tidak mengetahui keadaan bayi tersebut setelah lahir atau bahkan melihat bayinya. Dan Maya pun bertanya kenapa. Lalu Ratih menjawab bayinya lahir tanpa kulit. Dan karena hal itu, Ki Dono Wongso tidak lagi mau bergaul atau berbicara dengan penduduk. Lalu setelah hal itu, seorang anak berumur 5 tahun tiba-tiba menghilang dan gak berhasil ditemukan. Dan setelahnya 2 orang anak lagi menghilang. Yang kemudian di suatu hari para penduduk melihat anak Ki Dono Wongso untuk pertama kalinya. Dan anak itu nampak sehat dan cantik. Lalu para warga pun mengetahui nama anak itu. Dia bernama Rohayu. Kemudian para penduduk pun curiga bahwa hilangnya anak-anak di desa mereka disebabkan oleh Ki Dono Wongso. Tapi sayangnya para penduduk nggak ada yang pernah berani ngomong langsung sama Ki Dono Wongso. Hingga suatu hari Ki Saptadi menuduh bahwa Ki Dono Wongso melakukan ilmu hitam dan melakukan perjanjian dengan iblis demi menyelamatkan anaknya yang bernama Rohayu. Yang kemudian Ki Dono Wongso menjadi murka dan membunuh beberapa orang yang ada di dekatnya. Yang kemudian Ki Dono Wongso bunuh diri. Sedangkan setelah hal itu, pembantu Ki Dono Wongso membawa Rohayu pergi ke sebuah kota. Dan sejak hari itu desa tersebut dikutuk. Pokoknya setiap bayi yang lahir di desa itu, semua bayinya lahir tanpa kulit. Dan bayi itu langsung dibunuh dengan ditenggelamkan. Katanya sih, kasihan kalau udah gede hidupnya pasti sengsara. Lalu Maya menepisnya. Loh, kan bisa aja bayinya ketika dewasa menjadi sehat. Dan Ratih menjawab, dulu pernah ada bayi yang dibiarkan tumbuh dewasa dengan tanpa kulit, tapi keadaannya mengenaskan dan kini anak itu dibuang di hutan. Yang kemudian Ki Saptadi bilang untuk memutuskan kutukan di desa tersebut, anak yang pertama kali dikutuk harus dikuliti dan dijadikan wayang, dan anak pertama yang mendapatkan kutukan itu adalah Rohayu. Singkatnya, tanpa sengaja Maya melihat foto Bimo, yaitu orang yang mau membunuh Maya ketika di gerbang tol. Dan Maya pun sangat terkejut saat mengetahui bahwa Ratih adalah istri Bimo.
Sedangkan di sisi lain, warga mengetahui keberadaan Maya yang merupakan Rohayu. Dan Maya alias Rohayu adalah anak yang dicari-cari selama 20 tahun. Dan warga pun berpencar untuk mencari Maya untuk dibunuh dan dikuliti. Saat mendengar warga mendekati rumah Ratih, Maya kemudian bersembunyi di bawah meja makan. Dan dari mereka, Maya mengetahui bahwa Dini telah tewas terbunuh dan kulitnya dijadikan wayang kulit. Kisap tadi mateni si jene salah. Wis dikuliti, wis dijadike wayang, ora gunung. Di sini mereka telah membunuh orang yang salah. Itulah mengapa kutukan belum hilang dari desa itu. Sayangnya salah satu warga kemudian berupaya memperkosa Ratih. Lalu Ratih mengancam dengan menyayat pahanya dan menodongkan pisaunya. Kemudian Ratih mengancam untuk bunuh diri. Lalu mereka berdua pun pergi meninggalkan rumah tersebut. Di saat warga sedang mencari Maya, Maya memutuskan untuk kabur dari desa tersebut di malam hari dengan memasuki area hutan. Dan di tengah hutan saat Maya berupaya kabur, Maya kemudian menghubungi penarik delman, yaitu Nano yang dulu mengantarkannya ke desa dan meminta pertolongan ke Nano. Nano sendiri berangkat bersama seorang polisi menggunakan sebuah motor. Sedangkan di sisi lain Maya meminta maaf kepada Ratih dan menceritakan bahwa suami Ratih telah tewas ditembak polisi karena berusaha membunuhnya. Dan mendengar hal itu, Ratih pun menjadi syok. Sedangkan Maya melihat Nano datang dengan seseorang. Yang kemudian Nano merasa ada yang tidak beres dengan sikap polisi yang rupanya polisi tersebut adalah warga asli dari desa itu. Di sini Nano berusaha melawan, namun sialnya malah ditembak mati oleh si polisi. Nantang polisi. Asu hah? Melihat hal itu, Maya pun merasa bingung, yang kemudian dia mencoba kabur melewati hutan. Beruntungnya Maya dapat lolos dan Maya ditolong seorang supir pick up. Namun sayangnya sopir tersebut mengalami kecelakaan setelah sopir itu diganggu salah satu hantu gadis kecil. Yang kemudian, salah seorang hantu gadis kecil merasuki tubuh Maya dan memperlihatkan seluruh kejadian sebenarnya di masa lampau. Bahwa pada zaman dahulu kala, terdapat seorang dalang yang bernama siapa tadi? Ariwibowo, Bowo Alpelibel atau Bowo Prekotek? Lupa anjir. Oh ya, Kidono Wongso, jauh banget sama Bowo, cok. Nah, jadi si Kidono Wongso kan lagi ngedalang. Dan di sana ada Nyai Sinta yang ternyata Nyai Sinta itu suka sama Kisap tadi. Namun sayangnya Kidono Wongso malah suka sama Nyai Sinta. Jadi ini merupakan antara cinta segitiga. Dan karena Kidono Wongso suka sama Nyai Sinta, ya udah terpaksa dan Nyai Sinta menerima Kidono Wongso. Dan Nyai Sinta terpaksa meninggalkan Kisap tadi. Sedih banget anjir. Ya tahu diri kan, keluarga kerajaan zaman dulu tuh nggak bisa ditolak. Walaupun pernikahan mereka berdua nggak ada bumbu-bumbu cinta. Ini semua karena harta. 3 tahun kemudian, Kidono Wongso dan Sinta tidak mendapatkan anak. Kemudian Sinta menemui anak Nyi Misni yang bernama Kisap tadi. Di sana Nyi Sinta curhat tentang dirinya dan Kidono Wongso yang belum sama sekali dikasih anak. Yang kemudian birahi Nyai Sinta pun memuncak. Dan nikah-nikahlah mereka. Setelah selesai, ketika Sinta keluar dari kamar Kisap tadi, dia langsung bertemu dengan Nyi Misni yang langsung menjambaknya dan mengambil beberapa rambut Sinta. Lalu Nyi Misni juga mengambil rambut milik anaknya. Yang kemudian Nyi Misni membuat sebuah ritual-ritual gitu untuk calon bayinya Nyi Sinta dan Kisap tadi. Soalnya ini bukan anaknya Kidono Wongso ya, tapi Kidono Wongso mengira kalau itu anaknya. Lebih sakit sih dari soal cinta-cintaan tadi. Setelah Nyai Sinta melahirkan, ternyata anaknya lahir tanpa kulit. Dan hal itu membuat sedih Kidono Wongso. Lalu, Kidono Wongso menculik anak-anak yang berada di kampung tersebut. Yang kemudian dibunuhlah mereka semua. Lalu mereka dikuliti dan kulitnya dijadikan wayang. Kejam sekali. Sedangkan mayat-mayat anak tersebut dikubur di bawah basement rumah tersebut. Esoknya, setiap kali Kidono Wongso manggung menggunakan wayang kulit tersebut, tiba-tiba kulit Rohayu menjadi sempurna dan glowing. Tapi sayangnya setelah kulit Rohayu menjadi glowing, Rohayu selalu diganggu oleh arwah 3 anak tersebut. Melihat hal itu, Kidono Wongso pun membuat sebuah cheat anti hantu, bukan anti polisi ya. Yang kemudian cheat itu ditanamkan di paha Rohayu. Keesokan harinya ketika Kidono Wongso ingin pentas wayang, tiba-tiba dia dipukul oleh seseorang yang bernama Bambang. Kata si Bambang, dia mengatakan darah dibayar darah, yang dalam artian mungkin salah satu anak yang dibunuh Kidono Wongso adalah anaknya Bambang.
Lalu ketika di pentas wayang, Ki Saptadi menyamar sebagai Ki Dono Wongso. Dan disinilah Ki Saptadi menjadi murka dan membunuh orang-orang di pentas tersebut. Bahkan dia juga membunuh Nyai Sinta. Dan warga yang melihat hal itu, mereka mengira Ki Dono Wongso lah yang melakukan pembunuhan secara keji tersebut. Lalu setelah hal itu selesai, Ki Saptadi kembali ke basement tempat dia menyekap Ki Dono Wongso yang kemudian Ki Saptadi membunuh Ki Dono Wongso. Lalu Ki Saptadi mengambil wayang kulit milik Ki Dono Wongso. Kemudian 3 hantu gadis kecil memberitahu Maya cara mengakhiri kutukan tersebut, bahwa Maya harus mengambil wayang kulit mereka di rumah tua Nyi Misni. Lalu Maya disuruh menguburkan kulit-kulit itu di kuburan 3 anak tersebut, yaitu di basement rumah besar itu. Maka kutukan pun akan hilang. Semoga aja ya nggak PHP kayak Samara. Setelah sadar, Maya kemudian diselamatkan lagi oleh Ratih. Dan Ratih mengajak Maya ke sebuah gubuk seseorang yang ternyata dialah orang yang dibiarkan hidup tanpa kulit. Tempat apa itu? Itu tempat Tole, anak yang kena kutukan tapi dibiarkan hidup. Lalu singkatnya Maya mengajak Ratih kembali ke rumah tua milik Nyi Misni untuk mencari kotak berisi wayang kulit yang kemudian masuk ke ruang bawah tanah tempat ketiga gadis kecil itu dulu dikuburkan. Saat menggali lantai tanah di rumah itu, mereka mendapati tulang-tulang ketiga gadis kecil yang hilang. Maya dan Ratih kemudian menyatukan kerangka dan wayang kulit ketiga gadis kecil tersebut di sebuah peti dan menguburkannya mereka secara layak. Dan kutukan itu pun berakhir. Sementara itu, Nyi Misni memergoki Maya dan Ratih bersembunyi di rumah orang tuanya, yang kemudian Nyi Misni langsung curhat tentang kehidupannya dulu. Bahwa Nyi Misni adalah seorang pembantu yang diperkosa oleh tuannya, yaitu ayah Ki Dono Wongso. Ketika Saptadi lahir, Nyi Misni tetap menyembunyikan hal tersebut dari tuannya. Lalu saat beranjak dewasa, Ki Saptadi menjalin cinta dengan Nyai Sinta yang merupakan gadis tercantik di desa tersebut. Mereka berdua harus berpisah karena Nyai Sinta dipaksa untuk menikah dengan Ki Dono Wongso. Ya, yang kayak cerita flashback tadi. Jadi intinya, semua kutukan itu dibuat oleh Nyi Misni untuk balas dendam. Kutukan ini ibu yang mulai. Dan Nyi Misni ingin membunuh Maya. Lalu Nyi Misni mengerahkan warga untuk menangkap Maya agar bisa dibunuh dan dikuliti. Namun di sini Maya mengancam warga yang akan menangkapnya dengan skop. Tetapi seseorang memukul kepala Maya dari belakang sehingga Maya akhirnya pingsan dan tiba-tiba sudah digantung di sebuah pohon. Maya berteriak memohon kepada Ki Saptadi untuk dibebaskan. Saat Ki Saptadi bersiap-siap ingin membunuh Maya, Maya akhirnya mengatakan bahwa dialah bayi pertama yang lahir tanpa kulit di desa itu dan Ki Saptadi adalah ayah Maya. Dan Maya juga menceritakan semua hal yang Maya lakukan tadi. Sedangkan di sisi lain, Nyi Misni mulai kesal dengan penjelasan Maya. Sekarang Bapak mau bunuh saya. Iki kabeh salah ibu. Nyi Misni pun mengambil sebuah pisau dan dia membuat pilihan ke Ki Saptadi bahwa Ki Saptadi harus memilih Maya atau ibunya. Ya, kalau dia milih Maya ya ibunya bunuh diri, dan kalau dia memilih ibunya dia harus membunuh Maya. Lalu Ki Saptadi pun langsung ingin membunuh Maya. Namun tiba-tiba Ratih muncul membawa bayi yang baru saja dilahirkan wanita lainnya dalam keadaan sehat. Melihat hal itu, Ki Saptadi yang tersadar dengan semua hal tersebut merasa sangat malu dengan dosa yang dilakukannya dan ibunya. Lalu, Ki Saptadi berusaha melindungi Maya saat Nyi Misni mendekat dan untuk segera membunuh Maya. Kemudian Ki Saptadi akhirnya bunuh diri dengan menyayat lehernya sendiri dengan pisau yang dibawa ibunya. Melihat Ki Saptadi tewas bunuh diri, Nyi Misni pun gak mau kalah, dia ikut bunuh diri juga. Drama macam apa ini? Heran. Kemudian Ratih berlari melepaskan ikatan Maya dan memintanya melarikan diri dari desa itu. Lalu Maya meyakinkan Ratih untuk ikut dengannya, tapi Ratih menolak dan mengatakan dimanapun sama saja buatku. Dan seluruh warga bersukacita atas musnahnya kutukan mengerikan tersebut. Sedangkan Maya berhasil melarikan diri dari tempat itu dengan menumpang sebuah mobil pick up.
Setahun kemudian, sang polisi yaitu orang yang ngebunuh Nano, dia dan istrinya sedang menantikan kelahiran anak pertamanya. Tapi sialnya, ketika istrinya sedang berada di kamar mandi, kemudian dia melihat penampakan Nyi Misni di dalam cermin dan menjerit histeris. Saat si polisi datang, ia menyaksikan istrinya duduk berlumuran darah sambil menangis. Di situ bayi yang baru saja dilahirkan dimakan hidup-hidup oleh Nyi Misni, dan ceritanya gantung. Mungkin di film kelanjutannya akan berjudul Kuntilanak Gak Ada Akhlak. Mungkin. Oke, seperti itu ya story film Perempuan Tanah Jahanam, dan untuk pembahasannya silahkan kalian berdiskusi sendiri. Soalnya kalau aku tambahin pembahasannya bakalan panjang nih video. Oleh karena itu, bila kalian mau full movie-nya link di tempat biasa. Tapi aku minta maaf kalau nggak ngasih Blu-ray kayak Sebelum Iblis Menjemput atau Pengabdi Setan. Ya gimana, gua dapatnya hadi juga kayak gini. Dan mau nyari di YTS jelas nggak ada. Dan terima kasih sudah nonton sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian. And stay on this my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.